Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'dah. Mari kita lanjutkan pengajian kilatan puasa bulan Ramadan MTSN 1 Pati, di mana materi pada hari ini adalah air suci tetapi tidak mensucikan atau tohir ghairu mutohir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho tohirun iku banyu kang suci fi nafsihi ing dalem zate banyu, ghairu mutahhirin tur iku ora nyucikake li ghairihi maring liyane banyu. Falaya juzu mongko ora wenang apa istimaluhu nggunakake banyu fil wudu'i ing dalem wudu wal ghusli lan adus wala fi izalatin najasati lan ora sah ing dalem ngilangi najis. Jadi macam air yang kedua adalah air tohir ghairu mutohir, yakni air suci tetapi tidak mensucikan. Air yang tohir ghairu mutohir ini tidak boleh digunakan untuk wudhu, tidak boleh digunakan untuk mandi, juga tidak boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Artinya bahwa air yang tohir ghairu mutohir ini apabila digunakan untuk wudhu, digunakan untuk mandi, digunakan untuk menghilangkan najis, maka hukumnya tidak sah. Wa huwa utawi tohir ghairu mutohir nau'ani iku ana rong werna. Al-ma'ul musta'malu suwijine banyu kang wis den engguh fi raf'i hadasin ing dalem ngilangi hadas, fil wudu'i tegese ing dalem wudu, awil ghusli utawa ing dalem adus, fi izalatin najasati utawa ing dalem ngilangi najis. Air suci tetapi tidak mensucikan ini ada dua macam. Yang pertama adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas, yaitu air yang sudah digunakan untuk wudhu atau digunakan untuk mandi junub atau digunakan untuk menghilangkan najis. Ini artinya bahwa jika ada orang yang wudhu kemudian sisa air itu dikumpulkan lagi, atau ada orang yang mandi sisa airnya kemudian dikumpulkan lagi untuk wudhu lagi atau mandi lagi, maka tidak sah karena air itu disebut air mustakmal. Jadi mustakmal itu artinya air yang sudah digunakan untuk wudhu atau mandi, dengan catatan air yang telah digunakan itu kurang dari 2 kolah atau tidak termasuk air yang banyak. Nah, ukurannya air yang banyak itu berapa? Yaitu 216 liter. Dengan demikian, apabila sisa wudhu, apabila air sisa mandi itu
lebih dari 216 atau pas 216, maka air itu tidak mustakmal. Jadi air itu menjadi mustakmal apabila air yang digunakan untuk wudhu atau mandi itu air sedikit atau kurang dari 2 kolah, atau tidak dikategorikan sebagai air banyak. Kalau air itu air banyak, yaitu 216 liter ke atas, maka sekalipun digunakan untuk wudhu atau mandi, ini air itu tidak mustakmal. Jadi boleh digunakan lagi. Oleh karena itu, kalau membuat tempat wudhu atau jeding atau kolah itu sebaiknya ukurannya adalah 60 lebarnya, 60 panjangnya, dan 60 dalamnya. Kalau kolah atau jeding itu sesuai dengan ukuran itu, maka air yang ada termasuk air banyak. Sehingga kalau digunakan untuk wudhu, ada air yang masuk ke dalam tempat itu, atau digunakan untuk mandi, kemudian nyiprat ke bak mandi itu, maka tidak menjadikan mustakmal karena airnya lebih dari 2 kolah atau 216 liter. Dan perlu difahami, yang menyebabkan mustakmal suatu basuhan wudhu atau yang menyebabkan mustakmal basuhan mandi itu adalah basuhan yang pertama. Jadi kalau orang wudhu misalnya membasuh wajah, itu yang menyebabkan mustakmal itu basuhan pertama. Apabila basuhan kedua, ketiga, ini kan basuhan sunnah. Kalau yang nyiprat itu basuhan kedua, ketiga ke tempat air yang sedikit, maka tidak menjadikan mustakmal. Apalagi kalau tempat airnya itu masuk kategori air yang banyak. Basuh tangan juga begitu. Yang menyebabkan mustakmal itu basuhan tangan yang pertama. Jadi kalau basuhan yang kedua, ketiga nyiprat, sekalipun airnya sedikit, maka tidak masalah. Sehingga yang dianggap mustakmal itu apabila basuhan mandi atau basuhan wudhu yang pertama. Kalau basuhan mandi misalnya orang mandi ke seluruh tubuh itu, kalau sudah sempurna itu basuhan yang pertama. Kalau sudah kedua, ketiga, itu kalau ada air yang nyiprat ke tempat air yang sedikit tadi, maka nggak apa-apa. Nah, itulah yang disebut air mustakmal. Kemudian yang kedua, al-ma'u lan banyu. Alladzi taghayyara kang owah apa alladzi bi mukhalitin sebab perkara kang nyampuri. Tohirin kang suci, kama ilqahwati kaya banyu kopi, awis syai utawa banyu teh. Macam air tohir ghairu mutahhir yang kedua, yaitu air yang berubah warnanya atau berubah rasanya atau berubah baunya karena tercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi misalnya ada air ya 1 galon atau 1 bak, atau di tempat yang besar ya. Kemudian diberi gula, diberi kopi. Sekalipun air itu buahnya ada 216 liter lebih, maka air itu tetap tohir ghairu mutahhir karena sudah tercampur dengan sesuatu sehingga merubah sifatnya. Atau ada orang memiliki air 1 bak ya,
1 tangki, kemudian dicampur dengan teh, diberi gula, maka air itu tohir ghairu mutahhir karena sudah tercampur dengan sesuatu yang suci sehingga merubah sifatnya. Intinya air yang sudah terikat dengan satu nama, ya, air yang terikat dengan satu nama, sekalipun dia ditempatkan pada beberapa tempat, air itu namanya tidak menyesuaikan tempatnya, maka dia tohir ghairu mutahhir. Contohnya air kopi, contohnya sari kelapa, contohnya air teh. Ini air teh apabila ditaruh di gelas tetap teh, ditaruh di kendi juga teh, ditaruh di ceret juga teh. Air kopi juga begitu, ditaruh botol namanya air kopi, ditaruh cangkir juga air kopi. Maka air yang sudah terikat dengan satu nama dan dia tidak berubah namanya ketika ditempatkan pada tempat yang lain, maka itu ciri-ciri air yang suci tapi tidak mensucikan. Sehingga air itu tidak boleh digunakan untuk wudhu, tidak boleh digunakan untuk mandi. Jadi misalnya ada kopi sak tangki, kemudian untuk mandi nggak boleh. Ada Fanta atau Sprite sak tangki, kemudian wudhu pakai Sprite nggak boleh, karena dia sudah tercampur dengan sesuatu sehingga merubah sifatnya. Nah, bagaimana kalau air itu tercampur secara alami dengan sesuatu yang suci? Nah, ini berbeda. Kalau tercampurnya itu disengaja seperti kopi, teh, dan lain-lain tadi, maka dia merubah sifatnya dan menjadikan air itu tidak bisa mensucikan. Tetapi apabila tercampur secara alami, contohnya air danau, kemudian karena banyak lumut di sana atau ganggeng atau tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan air itu menjadi hijau, perubahan dari putih ke hijau, tetapi karena perubahan secara alami, karena tercampur dengan lumut atau ganggeng, maka air ini tetap tohir mutahhir atau suci mensucikan. Kesimpulannya bahwa air suci dan tidak mensucikan ini apabila tercampur dengan sesuatu yang suci tetapi tidak secara alami. Kalau secara alami maka tidak apa-apa. Oleh karena itu, maksudnya perubahan air dari tohir mutahhir ke tohir ghairu mutahhir, perubahan air dari suci mensucikan kemudian suci tidak mensucikan, ini apabila disengaja oleh tangan manusia atau buatan manusia. Kesimpulannya yang terakhir adalah bahwa air suci tidak mensucikan itu ada dua. Yang pertama air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Apabila air itu adalah air sedikit, kurang dari 216 liter. Kemudian yang kedua adalah air yang berubah karena tercampur dengan sesuatu yang suci, karena ulah manusia atau karena rekayasa manusia. Tapi apabila tercampur secara alami, maka tidak menjadikan air itu tohir ghairu mutahhir, tetapi tetap tohir mutahhir atau suci dan mensucikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.